yang mungkin ketakutan masuk ke pokok perkara. Jokowi meminta Roy Suryo dan T. Fauziatyasuma langsung bersidang pokok perkara jika mereka yakin ijazah miliknya palsu. Bagaimana responsnya? Kita tanyakan langsung ke Roy Suryo. Ke Mas Roy, terima tantangan dari Jokowi untuk langsung ke pokok perkaranya saja tanpa mengulur waktu. Ya, kalau gitu sebaiknya orang itu baca KUHP yang baru. Itu justru orang yang nantang-nantang ini yang tidak menghormati KUHP. Orang ini nggak ngerti, nggak baca KUHP, memalukan. Ya, di depan rakyat Indonesia malah mempertontonkan ya ketidaktahuannya tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi kalau saya senyum aja Mas Irsal, lihat orang yang malah marah-marah sendiri kayak gitu. Itu aja, baca KUHP dong. Gitu, memalukan. Mau sampai kapan Mas Roy ini? Masyarakat sudah keburu lelah melihat Mas Roy bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik ke kejaksaan, bolak-balik ke pihak kepolisian begitu. Dengan Ores Solo tadi, ya itu nggak ngerti hukum, asal ngawur aja, nantang-nantang, ya karena dia nggak mengerti hukum. Dan nggak mengerti hukum udah ada diam aja daripada nantang-nantang nanti malah jadi emosi. Ya, nanti emosi ada apa-apa repot nanti. Kalau dia ada apa-apa, gugur nanti perkaranya. Ya kan itu pelapor nggak ada. Oke, Bang Lecu tanggapi. Ya, kami tidak menghalangi Bang Roy untuk melakukan upaya pra-peradilan. Nah, malah saya terus menantang Bang Roy. Jangan 10 Bang Roy, 100 pra-peradilan Bang Roy. Silakan diuji Bang Roy. Saya nantikan bilang peran dari Bang Lecu. Kalau ada ditantang 100 pra-peradilan terus Anda siap, Mas Roy, apakah ini cara Anda untuk membuat mungkin publik, saya juga secara pribadi mewakili masyarakat lelah, terutama juga pihak Pak Jokowi begitu. Secara mental kita sudah terkuras habis. Kok bisa lah? Ini kan gara-gara pelapor. Kalau nggak lelah ya jangan lapor. Enak aja lapor. Terus kemudian diudah. Itu justru kita kan memberikan kesempatan. Dia kan katanya mau keliling-keliling Indonesia dulu. Silahkan keliling-keliling Indonesia. Ya. Gimana ini Pak Roy? Guys, di video kali ini saya melihat daripada komentar-komentar dari masyarakat, dari teman-teman publik, jutaan berseliweran, yaitu menanggapi terkait flin-flannya pernyataan Tifa dan Roy Suryo, yang mungkin ketakutan masuk ke pokok perkara. Wah, parah ya. Perasaan kok ribet amat sih ketika melihat Tifa dan Roy ini. Padahal Pak Joko Widodo sudah siap menerima sebuah tantangan, hadir di persidangan. Tinggal masuklah ke pokok perkara, bawalah bukti-bukti. Menurut mereka penelitian ijazah Pak Jokowi dengan analisisnya mereka 99,9% adalah palsu. Nah, nanti Pak Jokowi akan menunjukkan di sidang tersebut ijazah aslinya. Buktikanlah Mas Roy ke pokok perkara, bukti Pak. Kita kan ingin mendengar juga ya. Kita mendengar sekarang Dr. Tifa itu memberikan pernyataan ini aneh-aneh begitu. Sangat ganjil. Mula-mula merengek-rengek, menghimbau agar Pak Jokowi ini sudahlah menghentikan proses pengadilan tentang kasusnya gitu. Wow, enak aja gitu, penghinaannya gimana? Nah, lalu kemudian ada pernyataan dia lagi, bahwa sekarang dia ingin kembali fokus kepada dunia kesehatan. Wah, benarkah? Ya, nggak ingin lagi katanya mengomentari polemik tentang tuduhan ijazah palsu. Foto palsunya Pak Jokowi, gitu kan? Nah, kecuali diminta untuk menjadi saksi fakta atau ahli akan hadir. Ini kan pernyataan-pernyataan yang lucu sekali dari mulut Tifa, ya kan? Saya membacanya dengan pernyataan-pernyataan semacam ini dari Ibu Tifa, mungkin ada dua hal. Pertama, dia kelelahan secara mental. Yang kedua, bisa saja ketakutan. Ya kan? Ya, begitulah. Jadi ada dua hal paling tidak yang dapat kita baca dari sebuah fenomena. Pernyataan-pernyataan Tifa ini ketakutan, kelelahan mental. Ya, karena apa? Mungkin sudah mulai menyadari bahwa selama ini sebenarnya apa yang dia lakukan dengan dalil-dalilnya sebagai peneliti, dengan fenomena melakukan penelitian. Tetapi pada sisi yang lain, teriak-teriak menyebutkan, yaitu narasi-narasi fitnah dan pencemaran nama baik, ini dapat membunuh karakter Pak Joko Widodo dengan mengatakan kepada Pak Joko Widodo ijazahnya palsu, otaknya kecil, kita ketepelin aja. Wah, sudah parah. Ini di publik loh, nggak main-main. Memang kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin menarik untuk kita simak. Bukan karena tiba-tiba ada bukti baru yang luar biasa, guys.
Tetapi karena sekarang semua jalur hukum seperti dicampur menjadi satu. Dr. Tifa bilang dia akan hijrah, ya, tidak ada urusan lagi terhadap ijazah Pak Jokowi. Mahfud MD mengatakan kalau masalahnya bermula dari tuduhan ijazah palsu, buktikan dulu ijazahnya. Lalu Prof. Gayus Lumbun mengatakan penyelesaian melalui petun justru sangat tepat. Setelah melihat itu saya membaca semuanya, ya, semuanya mempelajari. Lalu bertanya sebentar, sebenarnya kita ini untuk mengadili siapa sih sebenarnya, gitu kan? Ijazah sudah ada, TIPA, keputusan KPU, keputusan Komisi Informasi, atau prosedur jaksa. Karena kalau semuanya dicampur aduk, publik akhirnya mendapat kesan bahwa siapapun yang menang di salah satu forum otomatis membuktikan seluruh perkara. Padahal kan tidak begitu cara hukum bekerja. Mari kita pisahkan. Yang pertama begini soal Dr. Tifa yang mengatakan dirinya itu hijrah. Saya menghormati istilah hijrah yang dikatakan Tifa sebagai keputusan dirinya sendiri atau personal. Orang boleh berubah pikirannya, ya kan? Orang boleh juga mengatakan tugasnya sudah selesai. Bahkan boleh juga menyesali sesuatu yang pernah dilakukannya. Ya, intinya Tifa menghina Pak Jokowi. Tetapi kan ada satu masalah dalam hukum acara pidana. Tidak ada mekanisme dalam hukum pidana bernama hijrah. Ya kan? Tifa ini harus mempertanggungjawabkannya segala perbuatan hinaannya terhadap Pak Jokowi. Kan begitu, enak saja mau pergi kan? Kalian tahu, ya kan, begitu membabi buta hinaan daripada Tifa ke Pak Jokowi. Kalau seseorang sudah didakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, maka perkara itu tidak otomatis selesai. Karena Tifa mengatakan begini, saya tidak mau lagi membahas ini. Kalau mau mengakui kesalahan kan ada jalannya buat Tifa ini. Ya kan? Kalau mau berdamai dengan Pak Jokowi kan ada restoratif justice dengan segala seluruh persyaratannya. Kalau merasa tidak bersalah, ya silakanlah bertahan di situ kan, dan buktikanlah pembelaannya di persidangan pokok perkara agar publik ini tidak kecewa, percaya terhadap Bu Tifa dan Pak Roy. Oh, ternyata ya benar, Bu Tifa ini seorang ilmuwan, seorang ahli, ya, tidak flin-flan. Oh, ternyata benar kan, Bu Tifa ini penelitiannya di pokok perkara buktikan. Itulah hukum, guys. Kalau di dalam agama kan kita mendengar hijrah, ada kan? Tapi ini di dalam hukum, akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan tetap harus diselesaikan di persidangan. Dan ini penting karena putusan kemarin kan salah tuh, ya. Dan sering salah dipahami juga. Majelis hakim memang sudah mengabulkan eksepsi Tifa dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Tetapi kan majelis hakim belum mengatakan Tifa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan. Majelis hakim juga belum mengatakan tuduhan mengenai ijazah itu benar, ya kan? Belum kan? Nah, jadi sidangnya bahkan belum juga masuk ke pembuktian pokok perkara. Jaksa kemudian memperbaiki lagi dakwaannya dan langsung melimpahkan kembali perkara tersebut. Sekarang Tifa mengajukan pra-peradilan, yaitu hak dia, silahkan. Saya tidak mau berspekulasi bahwa pra-peradilan ini pasti dilakukan untuk menunggu perkara lain. Tapi efek objektifnya kan sudah jelas. Kita kembali lagi masuk ke pokok perkara, masuk ke pembuktian pokok perkara. Maka pertanyaan saya sangat sederhana. Nah, kalau sejak awal semua orang mengatakan ingin mencari sebuah kebenaran, kapan kita mulai untuk membuktikan? Yang kedua, saya melihat daripada keterangan Pak Mahfud MD. Di sini ya, saya hormati seorang profesor, Prof. Mahfud, dan saya paham logikanya ketika mengatakan ini kan ijazah. Ayo buktikan dulu dong ijazahnya. Saya sangat menghormati. Ya, secara intuitif memang terdengar ini masuk akal. Kalau seseorang dituduh menggunakan ijazah palsu, bukankah ijazahnya harus diperiksa? Iya, betul, harus diperiksa. Tentu ijazah itu bisa menjadi alat bukti yang sangat relevan, guys. Kan begitu. Tapi
Secara hukum, kita harus hati-hati pada satu hal. Siapa sebenarnya yang sedang diadili? Dalam perkara Tifa yang duduk sebagai terdakwa bukan ijazah Jokowi. Ya, yang diperiksa adalah dugaan perbuatannya Tifa. Kan begitu, apakah jaksa mampu nanti untuk membuktikan unsur pidana yang didakwakan kepada Tifa atau Roy Suryo? Itulah pertanyaan pertama saya. Kemudian, apabila pembelaannya adalah saya tidak memfitnah ya, karena apa yang saya katakan ini benar, maka kebenaran tuduhan itu dapat menjadi bagian dari pembuktian. KUHP memang sudah menyediakan ruang untuk itu. Saya sangat setuju dengan Pak Mahfud MD bahwa soal kebenaran tuduhan bisa diperiksa. Yang saya tidak setuju adalah apabila kemudian logikanya jadi berubah. Menjadi Pak Jokowi harus membuktikan ijazahnya itu asli. Lah, kalau tidak, maka belum terbukti asli. Nah, ini kan jadi terbalik. Masa sekarang harus Pak Jokowi yang menunjukkan? Tentunya kan orang yang memfitnah itu yang harus menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini kan menjadi beban sebuah pembuktian kepada penuntut umum. Dan apabila terdakwa mengatakan tuduhannya itu benar, maka silahkan pula dasar tuduhan tersebut itu harus diuji di persidangan dengan relevan. Jadi, Mas Roy Suryo dan Bu Tifa harus bisa membuktikan nanti di persidangan itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Intinya adalah adu bukti nanti di persidangan. Kan begitu, ya kan? Tapi ini kok malah berputar-putar, yaitu di sidang Rapid sudah berkali-kali lah, ngapain? Kalau misalkan Bu Tifa dan juga Roy Suryo ini yakin 100% atau dikurangi lah 0,1%, jadi 99,9% palsu menurut mereka, ayolah dong buktikan. Agar publik ini percaya bahwa dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi itu ternyata palsu, kan begitu. Jadi masyarakat itu pasti acung 2 jempol kan? Acung 2 jempol dengan penelitiannya. Tidak sekarang ini, publik ini sudah marah sebenarnya. Dari mana saya tahu? Ya komentar ini kan dari teman-teman itu kan sudah marah. Ya kan? Kok begini? Seorang peneliti, seorang ilmuwan, ya takut akan sidang pokok perkara dengan sebuah penelitiannya. Luar biasa ini Tifa, ya kan? Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika video ini bermanfaat silahkan share guys. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Bye-bye.